Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Ya, selamat datang di channel Kang Santri. Channel yang membahas sebuah masalah-masalah yang luar biasa dengan cara yang biasa-biasa saja. Channel yang membahas hal-hal yang receh menjadi sebuah recehan, dan juga channel yang bukan hanya sekedar menarik, tapi juga mendorong, tentunya mendorong pada hal-hal baik, mendorong pada hal-hal yang positif yang dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, mengedukasi kita, dan membuat kita berhalusinasi, membuat kita ejakulasi dini, atau mungkin bahkan membuat kita sedikit dehidrasi. Jadi sebelum kita membahas masalahnya, alangkah baiknya silakan Anda untuk menyiapkan cemilan Anda, menyiapkan minuman Anda, atau mungkin bahkan jika perlu buku atau pulpen, karena kita bukan hanya sekedar membahas rumus matematika ataupun rumus fisika, tapi kita akan membahas sebuah rumus kehidupan di dunia. Ya baiklah, untuk konten pertama ini aku ingin mengajak kalian untuk bersama-sama belajar bagaimana caranya menikmati sebuah penderitaan. Bagaimana caranya merubah penderitaan menjadi sebuah kebahagiaan. Mungkin banyak orang yang berkata kalau bahagia itu pilihan. Apakah benar seperti itu? Kalau memang bahagia hanya urusan pilihan, maka seharusnya orang di dunia ini semua harus merasa bahagia tentunya. Karena apa? Karena mereka pasti memilih untuk bahagia daripada sengsara. Tapi dalam kenyataannya banyak sekali orang yang masih merasakan penderitaan dan belum bisa merasakan kebahagiaan. Maka di sini ayo kita bahas bersama bagaimana caranya bahagia. Apakah kalian sudah siap? Baiklah, ayo kita bahas. Baiklah, bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah hari-harimu terasa menyenangkan, terasa indah dan berwarna, banyak kejutan dan mengasihkan, atau mungkin bahkan malah sebaliknya, menganggap kalau dunia ini sedang tidak baik-baik saja, diterpa oleh berbagai banyak masalah, dan merasa diintimidasi oleh proses pendewasaan. Ya mungkin tidak sedikit dari kita ya, teman-teman pernah berekspektasi ingin hidup seperti Teletubbies yang tidak punya masalah dan hanya tahu berpelukan. Tapi apakah kalian pernah mendengar suatu perkataan, hidup memang tak semulus paha jeriban? Ya memang tak bisa dipungkiri lagi, seorang yang hidup di dunia pasti akan diterpa banyak masalah, akan mendapatkan banyak ujian, akan mendapatkan banyak batu sandungan. Mungkin kita tidak pernah akan bisa merubah mekanisme takdir yang mengatur sistem dalam kehidupan, tetapi setidaknya kita bisa merubah reaksi kita, cara berpikir kita, mindset kita dalam
menjalani takdir yang telah diberikan. Mungkin banyak yang belum tahu dari kita bahwa kehidupan itu terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu 1 ada dimensi internal, 2 ada dimensi eksternal. Apa itu dimensi internal? Gampangnya dimensi internal itu adalah dimensi di mana kamu bisa mengendalikannya, kamu bisa mengontrolnya, aksimu, suaramu, bahkan perasaanmu. Kamu mau nangis, mau senyum, mau tertawa, mau susah, mau sengsara, atau bahkan merasa bahagia, itu sebenarnya adalah urusanmu, urusan kita, kehendak kita, yang kita bisa kontrol sendiri. Dan juga ada dimensi eksternal. Apa itu dimensi eksternal? Dimensi eksternal singkatnya adalah dimensi di mana segala sesuatu itu di luar kendali lu, di luar dari kontrolmu. Kita tidak bisa mengontrolnya, seperti reaksi seseorang terhadap aksi kita, perlakuan seseorang, perkataan netizen, bulian, caci makian, atau mungkin bahkan kejadian buruk yang akan terjadi kepada diri kita. Itu semua di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengaturnya. Dan kebanyakan orang itu menaruh kebahagiaan, menaruh kepuasan kepada dimensi eksternal, yang jelas-jelas itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena apa? Ya karena kita tidak bisa mengontrol itu semua. Pernahkah kamu mengalami putus cinta? Apakah pernah kamu mengalami ditinggal oleh seorang yang kamu cintai? Hidup terasa hancur. Tiba-tiba hidup di dunia terasa hampa. Merasa bahwa kalau kita tidak akan bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tapi kamu tidak sadar bahwa sebenarnya jauh sebelum kamu mengenalnya, kamu sudah pernah bahagia. Itu bukti kalau kamu itu menaruh kepuasanmu, menaruh rasa bahagiamu kepada faktor eksternal. Yang tidak disadari sebenarnya kita bisa tarik kebahagiaan kita cukup dengan hanya faktor internal. Kamu bisa merasa tetap bahagia meski disakiti oleh seseorang. Kamu masih bisa tetap merasa bahagia meski diterpa banyak ujian. Dan kamu masih bisa tertawa di atas penderitaan. Seseorang boleh menyakitimu. Seseorang bisa saja membencimu. Tapi urusan sakit hati itu pilihanmu. Kamu mau sakit hati atau tidak, itu terserah kamu. Jadi bagaimana cara kita untuk dapat merealisasikan kebahagiaan kita ke dalam faktor internal? Maka kita harus merubah mindset kita, cara berpikir kita. Jangan kamu sesali ketika melihat bunga mawar yang penuh duri, tapi berbahagialah karena semak duri itu memiliki bunga mawar. Kenapa kamu merasa jengkel ketika dijewer oleh guru BK karena kamu bolos sekolah, tetapi kamu masih bisa merasa bahagia ketika kamu dicubit oleh orang yang kamu cinta? Padahal sama-sama disakiti, tetapi kenapa reaksinya berbeda? Itu adalah bukti kalau bahagia itu adalah sebuah pilihan.
Jadi itu hanyalah urusan mindset kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus memiliki pemikiran bahwa sesuatu yang terjadi yang telah ditakdirkan kepada kita itu adalah sebuah pilihan Allah yang terbaik kepada hidup kita. Dan jangan lupa, di balik segala sesuatu, di balik segala ujian, pasti ada hikmahnya. Ada sebuah hadis mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu wa in sabara ijtabahu wa in radiya istofahu." Rasulullah berkata, ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah pasti akan mencobanya. Tatkala seorang hamba tersebut bisa sabar terhadap cobaan tersebut, maka Allah akan memilihnya. Dan apabila seorang hamba tersebut bisa ridho kepada takdir yang telah Allah berikan, sudah pasti Allah akan memilihnya. Dikisahkan dalam sebuah kitab Bidkaruni Ngami, di sana disebutkan ada sepasang suami istri hidup telah lama bersama. Sampai suatu ketika sang suami ingin dibuatkan minuman ketika malam hari. Lalu sang istri pun melayaninya dengan baik, menaati suaminya. Sang istri pun lalu membuatkan minuman, mencari korek api, membakar kayu bakar, merebus air, mengambil gelas, menaruh 1 sendok gula, dan menaruh juga 2 sendok kopi, lalu diaduknya. Lalu ketika sudah jadi, maka dibawalah oleh sang istri kepada sang suaminya. Namun karena mungkin sedikit lama, maka ternyata sang suami telah tertidur lelap. Ketika sang suami tertidur lelap, sang istri pun tidak berani membangunkannya dan malah memilih untuk menunggunya sampai ia bangun sendiri. Sampai tibalah di keesokan harinya, ketika matahari telah menyengat, sang suami pun terbangun dan alangkah kagetnya melihat sang istri sedang ada di depannya, berdiri memegang secangkir minuman. Maka sang suami pun berpikir, alangkah baiknya istriku, alangkah solehanya istriku. Maka sang suami pun berkeinginan untuk mengabulkan sebuah permintaan sang istri. "Wahai istriku, berilah 1 permintaan, maka aku kabulkan." Namun istrinya menolak karena perlakuan tersebut adalah ikhlas dari hati nuraninya, melayani sang suami dengan ikhlas, tidak mengharapkan balasan suatu apapun. Namun sang suami tetap menawarkan sebuah permintaan yang akan ia kabulkan. Sampai akhirnya sang istri pun berkata, "Baiklah wahai suamiku, apakah engkau akan mengabulkan apapun permintaanku?" Suaminya pun menjawab, "Iya istriku, aku akan berjanji mengabulkan apapun keinginanmu, apapun permintaan." Sampai akhirnya sang istri pun memberikan 1 permintaan, yaitu adalah, "Wahai suami, aku minta agar engkau menceraikan aku." Betapa kagetnya sang suami ketika mendengar perkataan istrinya, karena istrinya adalah
seorang yang baik, seorang yang solehah, malah memilih untuk bercerai dengan dirinya. Karena dari itu, akhirnya sang suami pun tidak bisa mengabulkan permintaan sang istri. Namun sang istri selalu berkata meminta permintaan tersebut. Akhirnya sang suami pun tidak tahan dan pergi keluar dari rumah. Namun apa yang terjadi? Tatkala sang suami sedang pergi di jalan, tiba-tiba mendapatkan musibah. Sang suami terjatuh sampai mengakibatkan kakinya patah. Seketika itu pun sang istri lalu menghampirinya dan menolongnya dan berkata, "Wahai suamiku, aku tidak jadi meminta bercerai dengan dirimu." Apakah karena rasa belas kasihan sang istri kepada suami? Ternyata tidak. Ternyata sang istri itu memilih bercerai karena pernah mendengarkan suatu hadis yang berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Ketika Allah menghendaki hambanya kepada kebaikan, maka pasti Allah akan mengujinya, akan mencobanya. Namun ketika hidup sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun dengan sang suami, sang istri tidak pernah melihat sang suaminya terkena musibah ataupun dicoba ataupun mengalami penderitaan. Berarti itu adalah bukti kalau Allah tidak mencintai sang suaminya. Namun tatkala sang suami terkena musibah yaitu patah tulang, berarti Allah ternyata masih mencintainya. Maka dari itu sang istri pun tidak lagi meminta untuk bercerai dengan sang suami. Yang bisa diambil dari kisah ini, ternyata untuk memilih sebuah penderitaan ataupun kebahagiaan itu sangatlah gampang. Kebanyakan orang menganggap kalau penderitaan itu adalah suatu hal yang buruk, tetapi ternyata belum tentu itu adalah hal yang buruk. Karena itu tergantung dengan cara berpikir kita, mindset kita dalam memandang sebuah realitas yang terjadi. Jadi kita hanya perlu berpikir kalau sesuatu yang terjadi itu memanglah takdir yang terbaik dari Allah yang diberikan untuk kita. Allah tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Allah tidak pernah menjanjikan jalan hidup tanpa batu. Allah tidak pernah menjanjikan matahari bersinar tanpa hujan. Dan Allah tidak pernah menjanjikan kebahagiaan tanpa penderitaan. Mungkin kadang kita temui kilat petir dan badai, tapi bukankah di atas sana masih ada pelangi bersama hujan? Allah janjikan kemudahan di dalam kesulitan. Allah janjikan rahmat dalam ujian, dan Allah janjikan ganjaran di dalam kesabaran. Ingat kawan, mata kuliah terpenting dalam kampus kehidupan adalah sebuah penderitaan. Makin tinggi tingkat penderitaan yang kita alami, maka akan makin tinggi nilai yang kita dapatkan. Ya mungkin cukup sekian. Bila mungkin konten ini menginspirasi Anda, bernilai positif, silakan like, komen, dan share agar teman-teman di luar sana juga tahu bagaimana caranya untuk bahagia. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.